Hai teman-teman, jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang my monthly favorite skincare yang selama beberapa bulan ini udah gue pakai lagi dan akhirnya gue tahu what's the best for me. Oke, kita bakalan mulai aja. Yang pertama adalah mulai di face wash ya teman-teman. Jadi ini adalah produk face wash yang udah beberapa bulan terakhir ini gue pakai, lebih dari 3 bulan terakhir, yaitu dari Scarlett yang Hydro Fresh Cleanser. Ini tuh dia bener-bener bantu untuk bisa kayak lebih tetap bikin lembab, bikin kenyal kulit wajah gua, tapi dia tidak over lembab dimana menyebabkan kulit gua jadi jerawatan. Intinya adalah poinnya yang mau gue sampein, dia nggak bikin iritasi. Jadi dia bener-bener mild banget, jenis face wash yang mild, yang bener-bener bikin lembab dan lembut, juga kenyal kulit gue, tapi tidak over yang dimana dia bisa bikin pori-pori gue jadi tersumbat gitu. Karena biasanya kalau udah pakai sesuatu yang bener-bener bikin melembabkan gitu kan, terus udah gitu terlalu lembab, terlalu yang istilahnya basah gitu di kulit wajah gue, biasanya jadi jerawat. Nah kalau ini adalah salah satu face wash yang tidak menyebabkan itu terjadi ya teman-teman, tapi tetap bikin kenyal. Itu ajaibnya ya. Jadi ini dari Scarlett yang pertama, dan yang kedua gue harus masukin yang dari Skin Food. Honestly gue memang baru nyoba, tapi kalau misalkan kalian sadar bahwa untuk suatu produk kalau misalkan nggak cocok, pasti dari awal pun kalian bakalan tahu bahwa dia kurang pas di atas kulit wajah kalian. Ini dari Skin Food ya, yang water parsley, dia yang namanya mild foam ya. Oke teman-teman, dan kalau menurut pendapat gue, produk dari Skin Food ini adalah salah satu produk yang menurut pendapat gue selama ini gue cari, karena kebanyakan dari face wash atau pembersih wajah itu kebanyakan mengandung sabun. Kadang sabunnya itu too much gitu ya. Gue pakai sedikit produknya tapi sabunnya tuh banyak banget gitu ya, dan itu baru gue sadari akhir-akhir ini pada saat gue nyobain Scarlett dan si water parsley dari Skin Food ini. Karena dulu itu pada saat gue jerawat banyak banget teman-teman, ini adalah salah satu produk salah satu jenis produk yang dulu gue pakai untuk bisa menyembuhkan dan mengurangi radang yang ada di atas kulit wajah gue, karena banyak banget jerawat di atas kulit wajah gue. Jadi dulu itu gue malahan nggak pakai yang namanya sabun ya teman-teman. Jadi gue cuma pakai yang namanya scrub, dan ini adalah salah satu scrub yang bisa gue sebutin ya teman-teman. Mana dia? Oh ini dia. Ini dari Skin Food juga. Ini belum gue pakai ya, karena gue dapat hadiah ulang tahun, dan ini adalah salah satu produk scrub yang gue pakai. Jadi gue dulu itu cuma pakai scrub yang dari Saint Ives untuk cuci muka gue gitu. Kalian bisa bayangin ya. Jadi tidak ada soap ya, nggak ada sabun sama sekali. Jadi gue memilih sesuatu yang memang less soap gitu, dan ini adalah salah satunya. Jadi pada saat gue pakai itu jadi emang kalau untuk kalian yang tidak biasa ya, karena biasa mungkin kalian menggunakan sesuatu yang ada sabunnya, terus pada saat dicuci itu kayaknya langsung keset atau gimana gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang punya kulit berminyak gitu. Nah ini tuh dia kayak kalian nggak pakai sabun, kayak pakai cleanser balm gitu atau milk cleanser, terus pas dicuci ya kayak biasa aja gitu teman-teman. Makanya kalau gue itu beberapa hari terakhir ini pakai ini terus. Lihat dong kondisi kulit wajah gue ya. Ini kemarin ada jerawat, dia langsung yang no radang sama sekali, dan honestly ini kemarin gue baru facial, nggak ada jerawat yang numbuh. Padahal akhir-akhir ini sejak gue ada produk yang gak cocok ya, wajah gue itu kalau habis facial pasti ada satu numbuh jerawat atau beberapa. Kalau ini nggak ada, jadi udah less irritation gitu loh, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah oke, untuk toner mungkin kalian udah sering lah ya gue sebutin dari COSRX ini, yang AHA BHA Clarifying Treatment Toner ya. Jadi ini mau gue pakai. Dan untuk si COSRX ini emang gue udah pakai kayaknya udah lama banget ya teman-teman, mungkin udah masuk di favorite skincare juga di yang sebelumnya gitu, ada setengah tahun lebih ya gue udah pakai ini, karena dia adalah salah satunya produk
toner yang menurut pendapat gue bisa bantu untuk unclog pores ya, karena dia mengandung AHA dan BHA gitu. Terus udah gitu dia low pH formula, botanical ingredients, jadi dia soothe skin ya, menenangkan, unclog pores gitu dalam satu dalam satu kerjaan dia gitu, satu sekaligus. Unclog pores juga menenangkan. Jadi banyak sekali produk-produk AHA, BHA ya, khususnya untuk bisa unclog pores. Itu kan biasanya suka bikin merah atau apa gitu. Nah gue cari banget yang benar-benar lembut dan bisa tetap lembab di atas kulit wajah gue, tapi less irritation, juga bisa bantu untuk ngebunuh bakteri jerawat gitu ya. Istilahnya adalah pada saat kulit gue kena bakteri itu nggak jadi jerawat gitu. Nah ini kurang lebih produk ya, satunya dari Avoskin ini teman-teman. Ini Avoskin Miraculous Retinol Toner, dia ada 3% niacinamide, retinol, peptide, sama pomegranate. Seperti kalian tahu ya teman-teman, ini semuanya produk yang ada atau kandungan yang ada di sini. Seperti niacinamide, dia bisa bantu untuk mengurangi seperti flek-flek juga bekas jerawat gitu ya. Terus udah gitu dia ada retinol, dia bisa bantu untuk bisa menghilangkan kerutan ya, menghaluskan gitu, mengecilkan pori-pori. Terus ada peptide juga sama, tapi poinnya adalah kalau dipakai di atas wajah itu nggak boleh pada saat wajah kalian memang jerawatnya lagi matang-matang gitu. Jadi gue biasanya pakai ini pada saat kalau udah mulai beruntusan gitu. Jadi dia itu khusus untuk bisa bantu ngecilin pori-pori dan menenangkan kulit di saat kulit itu mulai beruntusan gitu. Tapi kalau udah mulai jerawat, gue nggak pakai ini. Gue hanya pakai salicylic acid atau yang ada AHA BHA-nya. Jadi hindari penggunaan yang ada peptide sama retinol ya teman-teman. Oke, ini gue pakai aja ke seluruh wajah. Biasanya gue pakai itu 3 semprot ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya kok ini ada semprotan, padahal dari saya nggak ada, gue pakai dari produk lain ya teman-teman. Jadi gue pindahin ke sini karena menurut pendapat gue lebih praktis kalau pakai semprotan. Jadi gue ganti, jadi gue pakaiin produk lain ya, semprotannya dari produk lain. Oke, terus pastiin buat penggunaan skincare ya teman-teman, dari setiap skincare ke skincare lainnya itu pastiin udah bener-bener meresap, udah nggak basah lagi, baru kalian pakaiin lagi skincare-nya gitu. Oke, nggak dipijit juga nggak masalah sih, karena gue ya beberapa minggu terakhir ini, kemarin kan kalian tahu kan, ini jerawat lagi. Tapi makin lama sebelah sini aja dia udah mulai tidak ada tumbuh jerawat ya, alhamdulillah ya. Jadi intinya gue itu karena banyak nge-review produk ya teman-teman ya. Jadi gue coba ini gitu. Nah itu kerjaan gue. Jadi kalau misalkan kalian bilang ya salah sendiri, ya salah gue sendiri. Cuman alhamdulillahnya gue punya produk yang memang cocok gitu. Makanya gue sharing. Terus juga suka ada yang nanya umurnya 40 tapi kok kulitnya masih bagus. Ya semuanya itu berkat skincare ya intinya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen kulit kalian bagus, ya kalian harus konsisten untuk pakai dan merawat kulit kalian ya. Terus konsisten pakai skincare. Selain itu, selain konsisten, kalian juga harus tahu kandungan-kandungan yang mana yang bisa kalian pakai pada saat kulit kalian lagi gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian bingung, itu banyak banget ya produk skincare-nya. Kalian pengen tahu skincare gue tuh satu kulkas gitu. Dan itu ya gue pilah-pilah. Oh ya pada saat kulit gue begini gue pakai yang ini. Pada saat kulit gue begitu gue pakai yang itu gitu ya. Jadi disclaimer aja teman-teman bahwa belum tentu semua produk yang gue informasiin di sini tuh cocok sama kulit gue. Itu bakalan bener-bener sama juga gitu, cocok di atas kulit kalian. Belum tentu seperti itu, dan juga sebaliknya yang cocok di atas kulit wajah kalian belum tentu cocok di atas kulit wajah gue ya. Oke. Setelah toner, gue juga pakai yang dari Skintific ya teman-teman. Jadi setelah retinol gue pakai yang Skintific tuh. Ini semua dalam tas gue. Jadi waktu itu gue bawa ke Bandung ya.
Nih, ini yang dari Skintific. Ini dia lebih ke kalau misalkan gua lagi jerawat gede-gede gitu ya, lagi parah banget kulit wajah gua lagi radang, lagi merah-merah segala macam, itu gue pasti pakai yang barrier. Jadi intinya untuk rangkaian yang barrier ya, dari mulai toner, terus serum, terus kemudian ada moisturizer itu gue pakai untuk bisa bantu lebih ke apa ya, cooling down rednessnya, terus cooling down untuk radangnya gitu, terus juga bisa bantu memaksimalkan peresapan dari obat jerawat yang gue pakai ya. Nanti gue kasih tahu ke kalian obat jerawatnya apa gitu. Nah untuk cleanser itu cleanser balm, cleansing balm sama apa namanya, khususnya cleansing milk segala macam ya. Ini gue suka banget ini dari Nutrisi Melt My Day ya teman-teman, karena dia pakai sedikit udah cukup, poinnya itu, terus nggak perih di mata. Terus yang kedua adalah kemasannya seperti ini, jadi bukan di dalam jar, dimana kalau gue ribet ya istilahnya, walaupun pakai spatulanya misalkan bawaannya itu, tapi tetap ribet gitu loh, harus ngambil, harus diambil lagi begini. Dimana kalau gua kalau cuci muka gitu ya atau bersihin muka, kalau pakai ini kan tinggal keluarin produknya udah ya kan, bener nggak sih? Ini praktis dan kalau menurut pendapat gua bisa rekomendasiin karena harganya masih terjangkau ke satu, dan yang kedua adalah dia nggak perih di mata ya, poinnya itu teman-teman, dan nyaman pada saat dipakai, tidak bikin iritasi, tidak menyumbat pori-pori. Oke, terus yang berikut ini, jadi setelah sekian lama gue nyoba lagi beli Garnier Micellar Water ini, dan ini the best banget ya teman-teman. Kalian kalau misalkan tahu, kemarin gue sempet apa namanya swatches yang Midira itu ya, lipstick ya. Nah ini kan gue pakai ini kan, jadi untuk ngebersihin wajah itu gue satu set pakai ini khusus untuk Garnier ini ya. Jadi kalau misalkan gue pakai yang cleansing balm tuh gue nggak pakai apa-apa, jadi tinggal dibersihin di wajah aja, kemudian tinggal ke wastafel, terus pakai face wash. Nah kalau pakai Garnier tuh pakai ini ya teman-teman. Jadi pada saat gue pakai Garnier itu dia kayak apa ya, kayak memaksimalkan peluruhan dari semua kotoran-kotoran yang ada di atas kulit wajah gua. Kalian bisa cek lagi ya, saran dari dokter kulit untuk bisa bersihin wajah kalian tuh cleansing ini ya, micellar water, salah satunya produk yang diandalkan gitu. Dan ini menurut pendapat gua cleansing pads ini khususnya dibandingin dengan yang murah, kalau kalian tanya ya, kalau yang itu tuh dia lebih rough gitu, lebih kasar banget ke atas kulit kalian. Kalau ini tuh sangat-sangat amat lembut, sama banget sama kapas, udah gitu dia bisa dipakai berulang kan ya teman-teman. Terus pada saat diusap ke wajah itu dia nggak sama sekali ada streaky feeling dimana kulit kalian jadi perih atau apa gitu ya. Pastinya intinya untuk ngebersihinnya memang harus gentle ya teman-teman, harus secara lembut gitu. Terus apa namanya, karena dia waterproof, kemarin gua pakai Midira atau apa namanya, gua coba untuk swatches itu Midira, itu dia bener-bener bersih langsung gitu teman-teman, tanpa menggunakan sabun. Jadi wajah gue tuh bener-bener less sabun ya. Itulah makanya gue bilang bahwa dia tuh bener-bener bisa ngebersihin kulit wajah gue, karena ngebersihin lipstick yang udah nempel, yang nggak bisa bersih sama sunlight aja dia bisa bersih gitu loh teman-teman ya. Ini jadi bersih banget ya si pads yang gue punya. Asalnya ini merah semua bekas swatches, tapi ya langsung bersih ya. Kalian bisa bayangin ya di kulit wajah kalian pakai ini tuh bersih, udah gitu dia waterproof. Oke, yang selanjutnya ya teman-teman, jadi selain dari cleansing pads dari apa namanya Garnier, gue juga punya yang dari Miniso, gue juga punya kapas ya. Jadi bentuknya itu dia kayak gini. Intinya sih nggak takut untuk kayak lepas-lepas ya, karena kebanyakan biasanya kapas itu dia kayak lepas-lepas. Ini gue beli di Miniso deh kalau nggak salah, pink cotton pads ya kalau nggak salah ya, yang kayak gini, yang isinya gini. Dan ini gue kayak apa ya, sengaja beli gara-gara gue waktu itu beli Berendis, terus dapat hadiah kapas itu cuma sedikit lah intinya gitu ya, 20 apa 30 lembar dapatnya kayak gini. Dan akhirnya gue nyari, ternyata ada. Iya ini kalau nggak salah Miniso deh teman-teman ya, tuh kapasnya kayak gini. Jadi apa namanya, satu dia nggak mudah lepas ya, intinya praktis gitu. Ya intinya kalian bisa pakai yang mana aja sih sebenarnya, cuman ya
gue akan sharing favorit gue. Ini salah satunya ya, kapas dari Miniso. Terus kemudian serum ya teman-teman, ada beberapa yang menurut pendapat gue untuk akhir-akhir ini bisa lebih restore kondisi kulit wajah gua. Contohnya ya seperti si Scarlett ini. Jadi dia itu teman-teman bantu untuk bisa apa namanya mengurangi iritasi di atas kulit wajah gua, bantu untuk kayak apa namanya tidak bikin jerawat di atas kulit wajah gua ya, enggak menyumbat pori. Terus udah gitu dia bikin lebih kenyal. Jadi kalian bisa bayangin kan, kulit wajah kalian tuh tetap kenyal, nggak berminyak berlebihan. Jadi kalau misalkan sudah seimbang ya, kalian bisa lembab, bisa lembut, bisa kenyal tanpa ada jerawat gitu. Itu khusus buat teman-teman yang mungkin punya kulit berminyak gitu ya. Nah untuk kondisi kulit kering juga sama teman-teman, kalian bisa lihat kalau di atas wajah gua kan, center wajah gua ini berminyak banget, dan di bagian perimeter ini kering gitu. Itu dia bisa bantu untuk kayak seimbang lembabnya gitu. Ini nggak terlalu kering, ini nggak terlalu berminyak gitu teman-teman. Jadi akhirnya makanya kalau menurut pendapat gue jerawat gue jadi lumayan bisa berkurang gitu ya. Ini yang gue pakai ya, jadi gue pakai produk dari Scarlett ini udah 3 bulan ya kayaknya ya, kurang lebih 4 tetes, 3 sampai 4 tetes ya. Dan untuk moisturizernya tuh gue udah beli yang ketiga kali karena isinya sedikit ya, honestly isinya tuh sedikit dia. Jadi gue berpikiran yang gue pakai itu udah habis ya kan, nih masih ada nih tempatnya karena dia sedikit kan. Terus waktu itu gue udah beli, sayang sekali gue lupa nyimpennya. Gue pikir, bukan lupa ya istilahnya, gue pikir memang ini adalah yang jar yang kedua gitu. Ternyata jar yang kedua itu ada di dalam kulkas ya, seperti yang gue bilang ke kalian bahwa skincare gue ada satu kulkas ya. Jadi ini ternyata ada di dalam kulkas gitu kan. Ternyata gue sudah beli lagi yang baru. Ini udah sama sabun dan sama ininya moisturizer gitu teman-teman ya. Terus udah gitu ini yang Something Niacinamide, kayaknya gue udah pernah ya bahas tentang yang ini ya. Dia tuh bener-bener bisa bikin kulit wajah yang lembab, lembut, less iritasi juga, walaupun dia bantu untuk apa namanya menghilangkan flek-flek ya teman-teman. Ini juara sih, gue boleh bilang. Gue balik lagi ke produk ini. Dan kalau misalkan kalian kemarin ngikutin gue untuk produk dari Skintific lagi Something ini gue beli yang kecil-kecilnya doang kan, yang 5 mili nih, yang segede-gede gini gitu. Cuman ya ntar karena menurut pendapat gue perlu banget yang paling gede gitu ya udah gue beli, bukan yang paling gede ya, gue perlu yang gedenya nih gitu ya. Udah gue akhirnya beli, dan gue pakainya itu 1 pompa, terus gue sebarin ke seluruh wajah gitu ya teman-teman. Tuh kayak gini. Udah gitu, selain dia bantu merawat kulit ya, kalau menurut pendapat gue teman-teman, dia itu untuk make up jadinya bagus banget sumpah. Muka itu jadi kayak pori-pori jadi kayak hilang, terus make up jadi nempel banget, awet ya. Ini karena skincare ya, jadi perlu kalian tahu bahwa skincare itu mendukung penuh hasil make up jadi bagus ya teman-teman. Oke, tuh udah cepet ya meresapnya. Kemudian ini gue punya Bio Beauty Lab ya, tadi nggak gue pakai. Ini Vita Power Essence ya. Ini adalah salah satu produk yang menurut pendapat gue kayak wow gitu. Kalian pakai yang lainnya itu sedikit ya. Kalau kalian pakai ini dulu di awal, itu kayak langsung keresep, kerasa banget di atas kulit wajah kalian. Manfaat-manfaatnya, wajah kalian tuh kayak langsung kayak keikat kandungan-kandungan yang dipakai gitu. Itu yang gue rasain ya teman-teman pada saat gue pakai si pre serum. Jadi sebelum pakai
yang namanya apapun di atas kulit wajah kalian, kalian pakai ini dulu. Wah, parah sih, ini juara, the best ya. Bikin apa ya istilahnya, dia kayak memaksimalkan lagi produk-produk skincare yang kita pakai di atasnya gitu. Pokoknya cobain aja deh, susah untuk dibicarakan nih ya, susah untuk diceritain. Nah, kalau misalkan gua apa namanya setelah kulit wajah gue ini dirawat ya, dan yang berikutnya tadi gua kasih tahu ke kalian bahwa obat jerawat ya. Oke, next ke obat jerawat. Tadi gue udah kasih tahu ke kalian ya, ini adalah salah satu obat jerawat yang menurut pendapat gue khusus ya, tolong ya dicatat ya, khusus buat teman-teman yang memang mempunyai kulit jerawat yang kayak mau mematang gitu loh. Jadi bukan yang kayak beruntusan kecil-kecil terus pakai ini gitu ya. Itu ada lagi ya teman-teman, bisa kalian pakai yang dari Skintific atau pakai juga dari apa, Acnog ya, itu bisa, Acnog juga bisa. Nah tapi kalau ini lebih ke untuk jerawat yang kayak lebih jerawat membandel, lebih ke jerawat yang istilahnya apa ya, kayak udah radang parah, ini pakai ini gitu. Jadi dia itu ya, ini produk Ristra ini dia bantu untuk bikin lebih cepat mateng si jerawatnya, yang ke satu. Yang kedua itu dia bisa bantu untuk mengurangi iritasi. Yang ketiga juga bisa bantu untuk cepat ngempesin, tapi sayangnya dia ini bikin kering gitu teman-teman. Jadi pada saat kalian pakai Ristra ini, kalian pastiin kulit wajah kalian itu bener-bener harus super ekstra lembab. Kalau enggak, kulit kalian itu bakalan jadi meletek-meletek, dan pakai hanya di tempat yang kalian butuhkan aja ya. Jadi jangan sampai kayak pakai moisturizer gitu. Ini bener-bener spot drying treatment, namanya aja spot drying treatment. Jadi dipakai hanya untuk di spot aja atau di tempat-tempat tertentu. Ini sangat amat rekomendasi, dan gue juga pengen beli lagi sih. Ini the best untuk jerawat yang membandel, yang kayak kemerahan, bernanah segala macem. Ini ya. Oke teman-teman, next setelah obat jerawat itu ke pelembab ya. Jadi ini produk yang bulak-balik itu lagi ya. Kalau menurut pendapat gue, nggak tahu deh kalian bosan atau enggak. Ini ada Skintific 5 Times Ceramides Barrier Repair Moisture Gel, seperti tadi yang gue bilang. Ini pasangannya juga sama si serumnya ya. Ini khusus untuk kalau pada saat muka gue yang jerawatnya lebih ke apa ya dibilangnya, medium to high gitulah ya, parahnya gitu. Ini gue balik langsung pakai si Skintific ini. Karena kenapa? Karena dia jenis dari moisturizer yang dipakai sedikit cukup ya teman-teman, cukup lembab, nggak over lembab, nggak nambahin minyak di atas kulit wajah gua, nggak bikin lengket. Istilahnya apa ya, ada kan teman-teman di luar sana mungkin yang udah jerawatan, udah berminyak, kalian pasti pakai atau cari moisturizer atau pelembab yang bener-bener ringan gitu ya, nggak mau yang terlalu berat karena pasti aduh lengket tambah nggak enak. Nah ini makanya ini kan namanya moisture gel ya, pelembab, kandungannya segala macem ya, marine collagen, hyaluronic acid, centella gitu, untuk bisa nenangin kulit wajah juga, tapi dia gel gitu, jadinya makanya ringan ya. Ini salah satu produk pelembab. Terus kemudian yang tadi gue sebutin Scarlett ya, ini teman-teman gue ada tulisannya jadi biar gue nggak lupa gitu. Oke, terus udah gitu pelembabnya dari Scarlett, Phytobiotic Renewing Moisturizer. Ini best of the best dari semua produk ya yang gue sebutin di awal tahun 2020. Ini the best produk ya, the best moisturizer menurut pendapat gue. Kenapa? Karena dia itu melembabkan tapi bukan memberikan hasil atau tampilan lembab yang basah di atas kulit wajah. Oke, satu itu. Yang kedua adalah dia itu melembabkan, bikin kenyal, tapi bukan berarti dia bikin basah yang dimana dia bikin kulit kamu yang berminyak. Tunggu, kayak ada sesuatu masuk. Jadi bikin nambah berminyak, terus udah gitu dia bikin pori-porinya jadi besar dan akhirnya bakteri masuk ke wajah atau ke pori-pori terus jerawat. Ini tuh enggak. Dia bikin lembab, bikin kenyal, bikin
pokoknya enak banget kondisi wajahnya, tapi dia itu juga nyembuhin jerawat ya teman-teman. Ini Vito Biotic Renewing Moisturizer. Ini ada hexa peptide, cherry blossom extract, jeju aloe vera ya. Kalian bisa cek aja nanti di semua kandungannya, terus manfaatnya apa aja. Tapi ini the best produk. Jadi pada saat gue mulai bukan iritasi, jadi pada saat gue mulai beruntusan tuh gue langsung hajar pakai ini, sabunnya ini ya, serumnya ini terus pakai si retinol ya sama AHA, pakai ini udah langsung tenang gitu kulit wajah gue. Enggak yang apa ya istilahnya, kayak nggak jadi ngadat atau tidak jadi bikin jerawatnya itu jadi numbuh jadi banyak, jadi merah-merah, karena kebanyakan pasti kayak gitu ya buat teman-teman yang wajahnya jerawat. Itu harus ditenangin gitu kulitnya supaya si jerawatnya tuh nggak yang menjadi-jadi gitu kalau menurut pendapat gue ya. Ini campurannya ini ya untuk bikin tetap kenyal tapi jerawatnya juga pergi gitu, karena di umur segini ya kalian bisa lihat gue masih jerawatan gitu. Dan honestly setelah semenjak gue sembuh jerawat sih nggak pernah jerawat, cuman gue nggak tahu gara-gara gue ada nyoba satu produk itu yang menurut pendapat gue kayaknya gue nggak cocok, itu ya udah jerawatan lagi gitu. Makanya ini gue alhamdulillah nemuin produk yang udah pas nih, cocok nih gitu. Jadi gue nggak bakal mau nyoba lagi produk yang itu. Tapi serba salah ya, namanya juga nyobain produk. Gimana ya, berarti itu bener-bener dia nyumbat pori-pori gue banget sih kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Karena biasanya pada saat gue nggak cocok satu produk itu gue nyembuhin paling seminggu atau 2 minggu lah maksimal, top ya, udah balik lagi kulit gue. Tapi kalau yang itu parah nih, udah sampai berbulan-bulan, ada 3 bulan lebih kali ya teman-teman, jerawat lagi gitu. Wah parah deh pokoknya tuh. Jadi walaupun makainya aja gue nggak dipijit gitu ya, ini cuma ngambang doang, cuma biar nyebar aja, itu udah cukup gitu. Jadi intinya kandungan dari si produk tersebut juga udah bisa bantu untuk memaksimalkan ya keperluan atau kebutuhan nutrisi dari kulit wajah gitu teman-teman. Oke, tuh udah langsung ngeresep gitu tuh. Nah kelebihan lainnya adalah dia bikin glowing wajah ya, tuh kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah pelembab eye cream ya teman-teman. Ini produknya gue pakai lagi dan udah lama banget ya. Mungkin udah gue sharing ke kalian juga sebelumnya, cuman gue balik lagi pakai ini karena ya Allah, ini ujungnya ini ya, dia walaupun gak dimasukin ke kulkas tuh ternyata dingin dong. Jadi gue berpikiran, aduh ribet banget gue harus masukin kulkas, keluarin lagi gitu, karena apa ya, bolak-balik ke situ ambil skincare males gitu. Makanya gue skincare itu ada di kanan sini, ada di kiri sini, ada di kulkas. Kalian bisa bayangin ya, itu gue harus sesuaikan dengan kebutuhan kulit wajah gue pada saat gue pakai skincare gitu. Jadi gue jarang pakai ini. Pada waktu itu gue sempet kan sharing ke kalian bahwa ini bagus loh teman-teman gitu kan, karena males ngambilnya. Ternyata pas gue coba lagi beberapa bulan terakhir ini dan gue nggak simpan kulkas, ternyata dingin, enak, seger. Jadi seger banget, enak sumpah. Oke. Ini gue ratain. Dia adalah salah satu eye cream yang menurut pendapat gue tidak bikin kulit wajah atau tampilan dari make up itu jadi terlalu berlebih ya. Karena biasanya kalau gue kan nggak bisa pakai produk terlalu banyak di bagian under eye ya. Jadi kalau dia terlalu thick atau terlalu yang lembab atau gimana nggak tahu lah ya, intinya kulit bagian bawah ini suka banyak keriput kan, itu malah jadi berat gitu. Kalau ini nggak, tetap oke gitu, secukupnya aja, tetap lembab tapi nggak berlebihan. Oke, tuh kayak gitu. Nah selanjutnya dari sunblock ya, gue punya 2. Satu yang menurut pendapat gue yang nggak ada sih kalau sunblock ya, yang murah banget gitu. Karena ya istilahnya kalian kan beli kemampuan
dari si UVA dan UVB-nya ya, untuk perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB gitu. Makanya kalau kalian nemuin sunblock itu murah, pasti ada yang dikurangi sama dia gitu ya. Oke, ini yang pertama, ini dulu deh, Parasol. Ini face sunscreen cream SPF 33. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian belum tahu ya, SPF itu apa, PA+++ itu bagaimana gitu ya. Kalau untuk SPF ya teman-teman, itu adalah kadar atau kandungan yang ada di dalam setiap sunblock atau sunscreen yang menginformasikan berapa persen ketahanan dia terhadap penggunaan sinar matahari gitu ya, penggunaan untuk perlindungan sinar matahari gitu. Jadi untuk ke 30 itu kurang lebih sekitar 96%, untuk 40 itu 97%, kalau gua nggak salah, tolong dikoreksi kalau misalkan salah. Untuk SPF 50 itu kurang lebih 98%. Jadi semakin tinggi juga sama aja segitu teman-teman. Dan intinya poinnya, kalau kalian nemuin SPF 30 gitu, itu kan biasanya kalian worry ya, aduh cuma 30, gue pengennya 50. Sebenarnya itu cuma sedikit-sedikit aja perbedaannya, jadi kalian gak usah khawatir. Poinnya adalah kalian harus reapply produknya, satu itu. Yang kedua adalah kalian harus pastikan PA-nya itu plusnya 4 kali, supaya ketahanan terhadap sinar matahari itu maksimal. Kenapa gue bilang maksimal? Ada yang PA-nya cuma +1, +2 gitu kan, ada +3, +4 gitu, yang maksimal ada +4. Kalau misalkan +4 itu kalian bisa pakai ya sunscreen itu untuk melindungi kulit wajah kalian pada saat kalian istilahnya kayak tengah hari bolong keluar rumah gitu loh. Itu kena sengatan matahari masih bisa terlindungi, tapi tetap aja harus pakai payung, harus pakai topi. Kalau misalkan kalian berjemur kayak ibaratnya orang kontraktor atau orang yang dinasnya bener-bener di luar gitu ya, nggak pakai apa-apa ya tetap pasti bakalan kebakar, tapi mengurangi gitu loh teman-teman. Jadi tetap terlindungi, cuman ya tidak bisa maksimal dimana kalian berpikiran bahwa ya udah gue mau panas-panasan aja udah pakai SPF 50 PA plusnya 4 kali gitu, nggak bakalan apa-apa kok, tetap bakalan kebakar, tapi dia mengurangi akibatnya gitu ya. Oke, ini SPF 33, jadi biasanya untuk SPF yang kecil tetap bisa dipakai kalau misalkan PA+++ nya 4 kali ya. Cuman kalau SPF yang kecil seperti ini, terus ini kalau gue lihat tidak ada broad spectrumnya atau tidak ada PA+++ nya, biasanya gue pakai hanya untuk kalau gue diem di rumah. Jadi kalau misalkan kalian menemukan SPF 50, SPF 46 gitu ya, seperti ini Holy Shield dari Something, dia 46, PA-nya 3 kali, masih bisa dipakai untuk di luar ya kalau ini. Dan untuk misalkan apalagi ya, gue nggak punya sih yang PA-nya sedikit, gue pasti pilih PA-nya yang plusnya 4 kali gitu teman-teman. Itu bisa dipakai untuk di luar rumah, intinya gitu. Kalau misalkan PA-nya cuma 2, itu hanya bisa dipakai untuk di dalam rumah. Ini yang bisa gue saranin. Dari Parasol ini, dia bentuknya itu krim, tapi bukan krim yang berat dimana kalian istilahnya pada saat pakai itu kayak langsung pliket, lengket dan segala macam. Ini tuh jadi kayak semacam krim to gel konsistensi ya teman-teman. Jadi gue makanya suka gitu ya, karena dia itu ringan di atas kulit wajah gue. Terus dia ada sedikit warna gitu, dia mirip sama si Avoskin sama BLP ya, yang tinted sunscreen ya, tapi tidak berlebihan seperti produk itu, karena produk itu dia terlalu encer. Jadi pada saat kita coba, untuk gue ya khususnya, gue pakai sesuai dengan yang biasa gue pakai gitu, karena gue biasanya kalau untuk pakai sunblock itu pasti banyak, diratain susah gitu, karena dia tintednya malah lebih banyak mungkin ya dibandingin sunscreen, tapi gue nggak tahu. Cuman kalau ini tuh pas banget ya, ini yang selama ini gue pakai lagi, apalagi kalau gue di dalam rumah nggak kemana-mana, gue tetap pakai sunscreen. Terus biasanya pakai powder ya. Jadi untuk make upnya nanti di video selanjutnya ya, ini semua skincare-nya dulu. Terus kemudian dari True Eve ini True Barrier Aqua Sunscreen Gel, ini SPF 50, PA-nya udah plus atau 4 kali. Jadi sudah maksimal. Jadi bisa dipakai kalau gua keluar rumah gitu, teman-teman. Nah, ini tuh dia satu tidak ada white cast,
ya. Yang kedua karena dia gel, jadi untuk pada saat digunakan di wajah itu dia nggak lengket ya. Jadi ini kurang lebih sama ya teman-teman konsistensinya, walaupun dia lebih kental tapi rasa di wajahnya tuh sama si parasolnya ya. Karena kalian pasti tahu ya, gue kemarin juga ada nyoba ya yang produk dalam negeri kan, itu bikin jerawat juga gitu ya, istilahnya bukan bikin jerawat, jadi dia lebih ke clogging my pores ya, dia lebih ke menyumbat pori-pori kulit gua. Nah kalau gue pakai ini terus pakai parasol tidak tersumbat ya pori-porinya, jadi tetap bagus, alhamdulillah gitu. Oke, untuk pakai sunscreen jangan lupa 2 jari, tapi kalau gue biasanya lebih dari 2 jari. Oke, ini dirasain tuh, jadi bener-bener kayak mendukung hasil dari skincare-nya ya ini, dan si parasol itu nggak lebay, nggak ada white cast. Cinta banget sama yang ini True Eve ya, tuh dia malah jadi tambah bikin tuh nggak perlu yang namanya primer, udah bagus banget tuh, cantik tuh, kalian bisa lihat. Oke, nih gue mau coba untuk make upin dulu ya teman-teman, nanti gue kasih lihat ke kalian nih hasil akhirnya kalau misalkan kalian sudah menggunakan skincare yang juara gitu ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Selesai ini ya teman-teman, kalau misalkan kalian menggunakan skincare-nya itu udah tepat, udah pas, jadi dia bisa mendukung hasil dari make up look kalian. Ini yang terakhir gue mau tambahin lagi ya, jadi setelah gue pakai semua itu khusus untuk malam hari, itu yang tadi gue kasih tahu ke kalian sampai ke sunblock itu untuk pagi ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada yang tanya kalau misalkan malam apa pagi, malah pagi yang mana, itu gue pakai semua kurang lebih yang itu ya teman-teman, skincare produknya yang udah gue kasih tahu ke kalian, karena itu semua produk bisa dipakai pagi, siang dan malam, jadi tidak ada khusus untuk malam apa, untuk ini apa gitu ya. Tapi ada satu produk yang khusus yang kalau menurut pendapat gue pribadi itu dia bener-bener sangat amat bantu banget untuk bisa kayak lebih bikin kering si jerawat, atau istilahnya less irritation dan less kemerahan, atau apa ya istilahnya kalau misalkan kondisi kulit wajah lagi aut-autan lah ya, lagi hancur, itu gue pakai oil ya. Satu yang Bakuchiol Skin Repair Oil Serum dari Something, dan yang satunya lagi dari Bio Beauty Lab. Ini the best banget, dia bantu untuk bisa kayak menenangkan, mengeringkan jerawat tapi tidak bikin kering seperti si spot drying treatment ya, obat jerawat yang gua pakai yang dari Ristra ini gitu. Jadi dia bener-bener bantu untuk kayak balancing ya, menyeimbangkan kondisi di atas wajah, dia tetap lembab tapi dia tidak bikin si kulit wajah itu kayak terlalu lembab dan tidak menyumbat pori-pori ya, pastinya itu teman-teman. Karena yang gue rasain pada saat gue menggunakan kedua oil ini, kulit gue itu jadi kayak gimana ya cara ngejelasinnya ya, lembab tapi nggak basah yang benyek gitu, tapi kering tapi bukan kering kerontang dimana kulit jadi ngelupas gitu. Gimana ya cara ngejelasinnya, itu agak susah ya teman-teman. Yang pasti ini adalah produk andalan terakhir gue kalau pada saat kulit wajah gue lagi bener-bener kayak merah-merah gitu kan, terus jerawatnya jadi kayak lagi pada radang gitu, udah tinggal gue pakein ini tuh udah langsung enak banget. Jadi pilihannya antara gue pakai spot treatment atau pakai oil ini gitu ya teman-teman. Jadi intinya sih untuk umur gue yang sekarang ini ya teman-teman, walaupun kulit gue ini berminyak, gue tidak berusaha untuk menghilangkan minyakannya atau tidak berusaha untuk kayak gue nggak mau berminyak gitu ya, bukan itu. Bentar sambil nyimpen dulu. Walaupun bagian perimeter gue ini kering, bukan berarti gue pengen bikin dia basah, enggak gitu. Jadi gue lebih fokus ke menyeimbangkan kondisi kulit wajah gue, dimana center wajahnya ini kan berminyak nih, terus perimeternya ini kering, tapi tidak terlalu kebanyakan bikin kering yang bagian sebelah sini, nggak terlalu kebanyakan bikin lembab bagian yang perimeter gitu. Jadi bener-bener gue berusaha untuk seimbangin dengan semua skincare yang gue pakai.
Jadi apa ya istilahnya, kalau ada yang nanya umur 40 kok kulitnya masih bagus, ya itu dia. Karena gua embrace semua kekurangan yang ada di kulit wajah gua, tapi tetap merawatnya gitu loh. Bukan berarti kulit berminyak terus minyaknya dihilangin. Gue menghargai minyak yang ada di kulit wajah gua, ya tetap ada minyak supaya dia bisa seimbang gitu loh teman-teman. Untuk kadar keringnya itu nggak gue yang dibikin bener-bener basah langsung lembab gitu ya, karena pengen ngilangin keringnya, enggak gitu, supaya gue bisa tetap maintain sebagian center wajah gue nggak terlalu berminyak gitu loh. Intinya seperti itu lah ya teman-teman, balik ke menyeimbangkan kondisi kulit wajah kalau di umur segini ya. Terus ada yang nanya mungkin nanti masker apa, gue lagi nyoba-nyoba ya produk masker, ada beberapa ini dari Skintific yang Mugwort Anti Pores and Acne Clay Mask, juga yang Skintific yang Volcano ini udah gue pakai beberapa kali ya. Udah nanti kita bakalan bahas aja ya, tapi tidak di video kali ini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya. Itu adalah my monthly favorite skincare yang bisa bantu untuk bisa nenangin kulit wajah gue, bisa bikin penyerapan semua kandungan skincare berikutnya bisa lebih maksimal, bisa bikin jerawatnya nggak terlalu radang, bisa bikin tenang kulit wajah, bisa bantu untuk ngecirin pori-pori, untuk menghalusin wrinkle, pokoknya semua dalam produk-produk tadi yang udah gue informasiin ke kalian. Oke, jadi segitu dulu teman-teman sharing gue tentang my monthly favorite skincare untuk merawat kulit wajah gue, dan mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya ya, jangan lupa bahagia. Bye-bye.